kembali di TV Yayasan Anastasia. Pada kesempatan kali ini kita ada program baru yang lebih mantap dan tidak kalah mantap daripada program-program sebelumnya. Nah, kali ini kita ada program yang disebut dengan Podas Podcast Anastasia. Oke, pada kesempatan kali ini untuk seluruh subscriber kami dimanapun kamu berada, kali ini kita ada menghadirkan dua wanita hebat, ya, dua wanita cantik katanya. Tapi saya juga belum tahu siapa namanya. Ini dia, siapa namanya kakak? Perkenalkan, nama saya Imel Sandilaia. Oke, Imel Sandilaia. Dipanggil Imel. Oke, dengan Kak Imel dan satu lagi dengan kakak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Indah Mandasari Telombanua. Oke. Panggilan Indah. Oke, Indah Mandasari Telombanua. Oke, panggilan tadi Kak Indah dengan Kak Imel. Nah, kedua-duanya ini katanya datang ke sini tujuannya untuk meneliti ya? Iya. Untuk penelitian dari kampus mana? Dari kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Oke, berarti USM ya? Iya. USM. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah datang di Anastasia. Oke, tadi katanya dengar-dengar penelitian ke sini. Iya. Nah, judulnya apa? Judul saya itu Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry melalui kegiatan menanam kecambah terhadap kemampuan sains anak usia 5-6 tahun di TK Anastasia. Oke, bagaimana dengan Kak Imel? Dengan judul meningkatkan perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan kolase di TK Anastasia. Oke, kedua-duanya di TK. Ya. Di TK ya, berarti nanti tambatannya ini PG PAUD. Ya. PG PAUD. Oke. Nah, kenapa memilih judul itu? Berdasarkan hasil observasi. Oh, sudah pernah melakukan observasi sama-sama? Ya. Dua-duanya di sini. Ya. Kapan kira-kira? Tahun lalu. Oh, tahun lalu sudah berkunjung juga di sekolah Anastasia untuk melakukan observasi ya. Nah, bagaimana sih proses untuk menjalankan daripada judul-judul tadi? Bagaimana implementasinya di lapangan? Dengan melakukan kegiatan langsung turun lapangan dengan menggunakan kegiatan yang sudah kami sediakan. Nah, itu tadi kolase ya? Iya. Itu berarti menyusun apa? Menyusun. Kira-kira bahan-bahan yang digunakan? Ada 3 bahan yang saya pakai, dari bahan biji-bijian, dari bahan daun kering dan daun hijau, dan dari bahan kertas origami. Oke, yang menyediakan bahan siapa itu? Dari kami sendiri. Oke, bawa sendiri. Oke, berarti menyediakan bahan ya. Iya. Oke, bagaimana dengan Kak Indah ini? Itu melakukan kegiatan menanam kecambah. Oke, kecambah apa ya? Dari proses kacang hijau menjadi tahu atau kacang. Oh, oke. Berarti siswa diajari bagaimana menanam, bagaimana hasilnya nanti juga. Oke. Kira-kira ada nggak kendala sih dihadapi untuk melakukan itu? Ada kendalanya, ada enggaknya juga sih. Kendalanya kira-kira apa? Kendalanya itu kalau seandainya selama kami di sini untuk terjun lapangan atau penelitian, kendalanya yaitu hanya sedikit aja untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak biasa bandel Ya, apa? Bukan lasa gitu ya? Hiperaktif. Oh, hiperaktif. Oke. Ya. Bagaimana dengan Kak Indah sama? Iya, sama. Seputar itu aja sih masalah untuk anak-anak. Lalu untuk menyelesaikannya gimana? Untuk menghadapi anak-anak yang memang hiperaktif itu gimana? Apakah harus dipukul atau bagaimana sih? Kalau pendekatan. Oh, melakukan pendekatan terhadap anak. Lalu menyikapi. Contohnya anak ini sukanya ganggu temannya ini. Lagi duduk, kemudian lagi belajar, proses belajar tiba-tiba jalan gitu aja. Gimana caranya kira-kira? Mendekati anak tadi, menjiwai bagaimana sikap anak itu. Oke, boleh sih nggak mukul anak? Nggak boleh ya? Namanya juga anak-anak. Anak-anak jadi nggak suka belajar gitu ya? Oh, berarti itu suatu dilarang keras untuk melakukan pemukulan terhadap anak. Ya. Nah, sudah tahu belum sih apa aja kira-kira fasilitas yang kalian ketahui dulu selama berada di sekolah Anastasia? Yang saya tahu itu Wifi ada ya, dilengkapi Wifi ya. Dilengkapi dengan Wifi. Oke, Wifi-nya gimana, bisa? Aman? Aman ya, bisa dipakai ya. 24 jam kah? Iya, 24 jam, luar biasa. Nah, supaya sekedar informasi juga supaya Kak Indah dan Kak Imel juga tahu bahwa di sekolah Anastasia ini menyediakan tempat bermain yang luas untuk anak-anak
ya, tempat bermain yang luas untuk anak-anak baik dari tingkat TK sampai SMA ya, karena kita di yayasan ini ada dari tingkat TK sampai dengan SMA. Nah, di sekolah Anastasia itu disediakan yang namanya lapangan futsal, ada lapangan badmintonnya, ada juga aula untuk ruangan ibadah. Jadi sekali seminggu itu ada program ibadah untuk anak-anak sekolah. Nah, ada juga yang lab komputer dan lab IPA disediakan. Jadi anak-anak itu bisa belajar di komputer, bisa belajar di dalam ruangan lab untuk lebih cepat menangkap. Biasa kan melakukan motorik itu juga kan dilakukan langsung praktek biar gampang anak menangkap. Nah, selain daripada itu sekolah Anastasia punya fasilitas yang namanya asrama. Asrama sekolahnya ada. Jadi kalau ada siswa-siswi yang jauh di luar kota tinggalnya kan, jadi supaya lebih dekat, supaya lebih gampang belajarnya, tinggalnya di asrama. Disediakan asrama. Ya, biaya juga terjangkau banget karena ini uang asrama, uang makan, uang listrik dan airnya itu sendiri cuma 800.000. Hanya 800.000 udah full 1 bulan. Itu apa enggak murah itu ya? Itu udah murah. Iya, free wifi dong, free wifi. Nah, kemudian info menariknya katanya ini untuk pendaftaran bulan April itu ada diskon 50%. 50%. Luar biasa. Bagaimana kalau memang mau belajar sih itu sangat luar biasa besar kalau 50% ini. Sedangkan untuk diskon kalau kita ke mall-mall 20% udah besar itu ya. Kalau mau beli baju contohnya itu udah besar 20% potongannya, apalagi 50% setengah. Seandainya dia 1 juta berarti potongannya ada 500.000. Nah, itu kalau apa sih bisa dilihat di nomor yang sudah disediakan nanti ya di bawah. Nah, selain daripada itu, guru-guru yang mendiri di sekolah Anastasia ini juga berlatar belakang seluruhnya itu minimal S1. Wajib S1. Mulai dari tingkat TK sudah ada S1, kemudian masuk ke SD, SMP, SMA itu wajib ada S1. Ya, wajib S1. Bahkan guru-gurunya yang saya dengar itu sedang ada dalam proses belajar pasca sarjana juga. Jadi tetap meningkatkan karena long life education katanya, betul ya? Betul ya? Bagaimana kira-kira ini kan keduanya ini kan jurusan guru. Iya ya? Jurusan guru ini ya. Kira-kira setelah tamat ini kemana? Ya, kalau ada momen ini ya, saya akan bekerja di Nias aja. Oke, karena berasal dari Nias ini tadi duanya ya, dari Pulau Nias. Kata dengar-dengar dibiayai ya? Iya, dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah luar biasa pemerintah. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk pemerintah ya. Pemerintah luar biasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia khususnya Nias tadi di Nias Selatan ya. Yang tadi dari Nias Selatan duanya. Dari mana kampungnya? Dari desa Namanihan. Hili? Namanihan. Ya kayak agak susah ya pemirsa. Bagaimana? Dari Aman Raya. Aman Raya. Oke, Aman Raya masih bisa saya sebutkan. Oke, boleh diminum dulu kalau apa? Oh iya. Oke, boleh silakan minum dulu ya biar jangan haus sekali ya. Karena podcast ini pada dasarnya bukan untuk buat tegang ya. Bukan untuk itu, tapi ini untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Nah, ada yang mau saya tanya ini. Untuk membuat sebuah kemajuan di sekolah Anastasia, kira-kira apa yang menjadi ide dari Kak Imel dan Kak Indah dulu? Siapa dulu mau menjawab? Kalau dari saya sih ingin mau mempromosikan TK Anastasia. Oke, mempromosikan sekolah Anastasia. Untuk program belajarnya bagaimana di kelas? Ada yang harus dimajukan kah atau sudah cukup baik? Udah sangat baik. Sudah sangat baik ya. Udah tersedia semua fasilitasnya. Sudah tersedia fasilitasnya. Bagaimana kan mengajar meneliti di TK tadi ini ya? Menurut kakak berdua, bagaimana guru-guru yang mengajar di TK? Sifatnya interaksinya dengan siswa bagaimana? Sangat baik. Sangat baik. Apakah layak untuk dipromosikan ke dunia luar? Sangat baik. Sangat layak. Oke. Sangat baik. Oke, bukan karena kita di sini ya. Ya, bukan. Bukan ya. Sesuai dengan penglihatan juga. Sesuai dengan observasi. Oke, berapa hari? 1 minggu lah. Satu minggu ini ya. Luar biasa karena sebelumnya juga sudah melakukan observasi ya. Nah, bilang apa sih sama orang tua yang ada di rumah yang nonton acara ini? Bilang apa?
coba bilang sesuatu untuk Wah. bisa diapakan, disampaikan supaya anak-anaknya bisa belajar. Buat yang mau nonton di TV Yayasan Anastasia, Yes. jangan lupa gabung, atau kalau ada anak-anak yang mau mendaftar di TK Anastasia, marilah bergabung karena di TK Anastasia sangat mendukung pendidikan untuk khususnya bagi anak usia dini. Luar biasa. Ada yang mau kita sampaikan atau cukup? Ya, cukuplah. Cukup ya, iya. Karena visi daripada sekolah Anastasia sendiri mencerdaskan anak bangsa dan melahirkan generasi bintang. Ya, melahirkan generasi bintang. Taulah bintang ya. Bintang itu tetap bercahaya. Iya, tetap berkilau dia walaupun gelap. Dia kan? Walaupun gelap sekelilingnya dia tetap bercahaya. Nah, kita berharap sekolah Anastasia semakin maju. Oke, terima kasih banyak sudah berkunjung di podcast kita, di channel kita. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram Kak Email. Apa nama Instagramnya, Kak? Email Laya. Email Laya. Jadi tulisannya itu email LLAYIA. Email Laya Instagramnya. Dengan Kak Indah apa? Indah Delau. Indah Delau. Ya, DELLAW. Pas ya, Kak ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya Yase_NDR ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel TV Yayasan Anastasia. Kita sama-sama sebutkan Podcast Yayasan Anastasia.